Jumpa lagi sobat semuanya bersama DJF channel yang membahas seputaran penangkaran burung murai batu, semua permasalahannya serta solusinya seperti apa. Untuk itu silahkan sobat semua yang belum subscribe terlebih dahulu subscribe supaya bisa mendapatkan jawaban dari semua permasalahan penangkaran burung murai batu. Baik sobat DJF semuanya, pada postingan kali ini DJF akan membahas mengenai alas kandang ternak murai yang baik. Sobat DJF semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa alas kandang dalam ternak atau penangkaran burung murai batu ini sangat penting sekali dalam hal menentukan kelancaran produksinya. Diawali dengan kenyamanan dari burung murai batu yang kita tangkarkan. Baik sobat DJF, langsung saja akan kita bahas apa saja yang ada di dasar kandang penangkaran burung murai batu ini. Sobat DJF, untuk penangkaran burung murai batu yang letaknya indoor atau di dalam rumah, umumnya ada jenis yang berkeramik untuk lantai dasarnya ini, dan ada yang menggunakan plesteran atau peluran. Untuk itu, demi kenyamanan burung murai batu yang kita tangkarkan, supaya kalau nyaman tentunya tingkat keberhasilannya lebih besar. Inilah yang sebaiknya sobat persiapkan untuk membuat alas dari kandang ternak murai batu ini. Apabila tempat penangkaran sobat berada di dalam rumah indoor dan tentunya lantainya bukan tanah, inilah yang sebaiknya sobat lakukan. Di atas keramik atau plesteran atau peluran ini sobat berikan tanah. Untuk tanah ini bermacam-macam, ada yang berwarna merah, coklat, agak gelap. Ini tidak menjadi masalah. Yang penting setelah lantai dasar keramik atau plesteran ini sobat berikan tanah untuk ketebalannya kurang lebih 10 cm. Jadi tidak usah terlampau tebal, 10 cm sudah mencukupi. Fungsi dari tanah ini adalah untuk menjaga kelembaban supaya tidak terlampau panas suhu dalam kandang penangkaran ini. Ini dari tanahnya. Kemudian sobat DJF, setelah tanah sobat bisa berikan pasir. Jadi yang pertama adalah tanah, yang kedua adalah pasir. Untuk pasir, jenis pasir ini bermacam-macam, tidak masalah. Sobat bisa gunakan pasir dari sungai atau kali. Sobat kalau kesulitan bisa gunakan pasir pembelian dari toko material. Untuk pasir ini tidak terlalu tebal juga, yang penting sudah kita taburkan di atas tanah tadi, kurang lebih 1 cm sudah cukup ya sobat untuk pasir ini. Nah, adapun fungsi dari pasir ini bisa untuk yang pertama untuk ngasin atau asinan, yang kedua apabila ada kotorannya, nanti ini kotoran ini mudah meresap, jadi tidak terlampau kelihatan di luar. Bisa kita dengan membalikkan pasirnya nanti ini sudah bersih kembali. Ini fungsi dari pasir.
sobat DCF semuanya, di atas pasir kita bisa berikan taburan bahan pembuat sarang. Nah, inilah sobat DCF, kami menggunakan berbagai macam bahan untuk pembuatan sarang burung murai batu ini. Jadi tidak hanya satu macam saja. Di sini kalau kita perhatikan ada daun-daunan kering, tapi kita cari yang bentukannya kecil, jangan terlampau lebar, terus agak halus. Terus yang kedua, ini yang paling banyak kita berikan adalah rumput-rumputan kering. Ini murah meriah, kita tidak usah membelinya. Sedangkan untuk bahan campuran yang lain ini daun cemara dari pohon pinus. Untuk daun cemara kan harus beli ya sobat DCF. Dan ini DCF sarankan tidak harus wajib untuk penggunaan daun cemara ini atau daun dari pohon pinus. Ini justru lebih lembut rumput-rumputan kering ini, dan berdasarkan pengalaman kami di DCF ini, burung murai batu utamanya yang betina ini lebih dominan, lebih sering ngangkut untuk buat sarangnya ini menggunakan rumput-rumputan kering. Nah, kebetulan rumput ini kan sangat banyak sekali, apalagi kita lokasi di perkampungan, di pedesaan. Ini sangat mudah sekali kita temukan di kebun. Kita potong rumput, kita lakukan pengeringan dahulu melalui penjemuran, supaya nanti dihasilkan rumput kering yang siap digunakan sebagai bahan pembuat sarang. Nah, ini sobat sudah banyak. Ini daun-daun kecil dari pohon apa saja, yang penting lembut, kecil. Nah, ini rumput-rumputannya seperti ini. Jadi kami tidak perlu membelinya. Untuk penerapannya sobat DCF semuanya, bahan pembuat sarang ini kita tebarkan saja di atas lantai dasar ini. Apa sajakah yang ada di lantai dasar atau alas kandang ternak ini? Setelah pasir kita taburkan di sini, kemudian kita tempatkan, kita sebarkan bahan pembuat sarang. Seperti tadi sudah kami sampaikan. Yang kedua, di sini ada dalam nampan ini ada potongan cangkang telur ayam. Buat sobat DCF pemula yang belum tahu, ini manfaatnya luar biasa dari cangkang telur ayam ini sebagai asupan nutrisi untuk menambah kalsium pada indukan burung murai batu, dan ini akan dikonsumsi baik pejantan ataupun betinanya. Namun lebih dominan, lebih banyak yang betinanya. Mengapa? Karena betina ini akan berproduksi menghasilkan telur. Nah, inilah manfaat dari cangkang telur untuk menambah kalsium, di mana kalsium ini berfungsi sebagai pembentukan kerabang dari telur burung murai batu itu sendiri. Sehingga apabila ada indukan burung murai batu yang membuang telurnya sendiri, inilah akibat kita tidak menyediakan dari cangkang ini. Ini sebaiknya cangkang ini digunakan yang masih baru, belum terlampau kering, masih agak basah, lembab. Setelah telurnya kita gunakan, kita masak. Nah, ini cangkangnya kita pecah-pecah seperti ini. Ini sepele tapi luar biasa sekali dampaknya, dan sebaiknya sobat antisipasi di awal sebelum memulai proses penangkaran. Ada hal lainnya yang kami sediakan di atas dasar kandang penangkar ini adalah pasir. Nah, ini pasirnya sobat. Tadi sebagian pasirnya sudah kita taburkan di atas tanah tadi, pasir dengan ketebalan kurang lebih 1 cm. Kemudian ada sebagian yang kita letakkan pula di nampan atau di wadah kecil ini.
pasir ini dimaksudkan untuk asinan juga, yang pertama. Yang kedua, terkadang burung murai batu ini sering melakukan mandi pasir. Jadi bukan hanya mandi air, namun ini tidak semua burung murai batu melakukannya. Namun sebaiknya kita antisipasi, kita sediakan untuk pasirnya ini sebagian di tempat kecil atau di wadah kecil ini. Hal lainnya yang ada di atas dasar kandang penangkaran ini adalah tempat untuk menupakan. Seperti ini sobat, tempat menupakannya. Di sini ada baskom kecil sebagai sarana untuk meletakkan jangkriknya. Kemudian di sini ada cepuk kecil satu dan cepuk kecil kedua. Di sini kita fungsikan sebagai peletakan kroto, menupakan kroto, sedangkan yang ini sebagai menupakan ulat hongkongnya nanti. Kalau sobat mau menambahkan bisa, nanti ditambahkan, diberikan tempat yang lain. Inilah sobat DCF apa saja yang ada di dasar dalam kandang penangkaran burung murai batu ini. Demikian sobat DCF semuanya, postingan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat DCF semuanya. Terima kasih. Salam DCF Murai Batu.